Selamat sore pemirsa, Buka Mata hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Sakina dalam edisi November 2022. Jumlah informasi akan kami sajikan untuk Anda, semuanya telah kami rangkum dalam Buka Mata. Pemirsa, pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah di berbagai negara di dunia, maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada 2030 menjadi tulang punggung dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator yang terdapat dalam SDGs mengenai masalah yang ada di Desa Ciburayut yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengambil poin dalam indikator nomor 1, yakni masalah kemiskinan. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDGs kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih menjadi problem dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs. Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Menurut salah satu warga kampung Podorenan, ia melihat bahwa di kampung tempat ia tinggal memang sudah sedikit masyarakat yang mengalami kemiskinan. Namun untuk di Desa Ciburayut sendiri, masih banyak masyarakat yang perlu diperhatikan terkait masalah ini. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Dian. Oke, sebelumnya saya mau nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Desa Ciburayut menurut Ibu sudah mencapai lebih dari 50% bebas dari masalah kemiskinan? Kalau di kampung sini ya, kalau menurut saya sudah, tapi kalau untuk satu desa menurut saya belum. Baik, kalau belum, menurut Ibu gimana saran untuk pemerintah desa ke depannya dalam menanggulangi masalah kemiskinan tersebut? Saran saya harap pemerintah desa lebih meratakan dalam hal pembagian bantuan kepada masyarakat. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mendapatkan bantuan selama menjadi penduduk desa ini? Belum. Saya masih belum pernah karena saya belum lama tinggal di sini. Mungkin belum terdata di DTKS. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama. Diketahui angka kemiskinan yang ada pada Desa Ciburayut sendiri tidak mencapai 50%. Faktor yang menyebabkan Desa Ciburayut mengalami masalah kemiskinan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan akibat sumber daya manusia yang tidak memadai dan pandemi yang terjadi di 2 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengurangi angka kemiskinan adalah dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah pusat yang disalurkan dengan baik kepada masyarakat desa. Bantuan sosial yang turun langsung dari pemerintah pusat seringkali tidak adanya pembaruan data yang menyebabkan ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial. Untuk pemenuhan tujuan SDGs pada poin pertama, yaitu mengakhiri kemiskinan di desa pada tahun 2030, diperkirakan masih dengan persentase sebesar 70%. Mahasiswa IPB, Sekolah Vokasi, Program Studi Komunikasi, semester 1. Di sini saya izin wawancara Bapak ya sebagai RT di Kampung Podorenan. RT berapa Pak? RT nomor 4. Ya. Atas nama siapa Pak? Bapak Soekarno. Bapak Soekarno. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan ya Pak. Menurut Bapak berapa persen orang yang mengalami kemiskinan di wilayah ini Pak? Dari 0 sampai 100%. Oh, dari 0 sampai 100%. Kira-kira. Kira-kira paling 50 lah, 50% lah. Jadi masih 50-50 ya Pak di desa ini. Baik, sekitar RT 6 aja gitu. Bantuan apa yang biasa disalurkan dari desa lewat RT ini untuk penduduknya? BLT, PKH, terus apa namanya? Yang satu lagi tuh beras itu tuh apa namanya? Raskin. Ya raskin gitu. Berarti itu sudah rutin ya Pak diberikan? Ya tergantung turun dari atasnya gitu. Sekarang juga udah berapa bulan, baru kemarin tuh baru turun ya. Untuk apakah bantuan tersebut disalurkan dengan baik menurut Bapak kepada masyarakat desanya? Ada hambatan apa enggak? Alhamdulillah sih lancar, bagus lah gitu. Nah, untuk Bapak, menurut Bapak sendiri saran untuk pemerintah desa nih, misalnya saran untuk orang-orang yang ada di kantor desa ini untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Desa Ciburayut itu seperti apa pasarannya? Misalnya gimana ya, saya juga kan kalau mengajukan data-data yang miskin jadi nggak langsung ditanggapi. Oh, tidak langsung ditanggapi? Jadi nggak langsung ditanggapi, kan katanya
laporan ke desa untuk data-data yang miskin, pengajuan langsung masukin ke DTKS, buktinya Tidak ada data itu. ya. Kalau RW yang lain sih nggak tahu, cuman RW kita aja gitu kalau masalah itu. Jadi selama ini selama Bapak menjabat sebagai RT nih sudah melampirkan bukti-bukti bahwa di wilayah Bapak ini ada beberapa masyarakat yang memang butuh bantuan dan sudah disalurkan kepada pemerintah desa, namun pemerintah desa tidak menanggapi itu, Pak. Tidak menanggapi gitu. Jadi gimana ya? Dibilang tidak menanggapi ya gimana kalau apa ya namanya? Jadi lama diprosesnya gitu. Kadang-kadang yang dapat yang dulu tahun yang 2011-an, yang pengajuan sekarang nggak ada. Jadi mungkin belum diperbaharui ya Pak datanya, padahal Belum. Bapak sendiri sudah menyalurkan. Iya, kadang-kadang yang meninggal juga masih ada. Oh, iya. Kan sedangkan kan sebelum di pemerintah kan pasti di RT langsung ke desa. Di desa harus tahu bahwa ini meninggal, si A meninggal, kenapa kok masih ada lagi? Sedangkan pengajuan yang baru belum masuk-masuk. Ternyata yang keluar yang dataan yang dulu terus, itu yang meninggal juga masih ada. Berarti kendalanya seperti itu ya Pak, Seperti itu. belum adanya perbaharuan data Iya. dari pihak desanya kali ya. Gitu. Jadinya tersendat juga ya Pak. Iya, Orang gitu. yang butuh bantuan sebenarnya Iya. jadi tidak diberi bantuan. Iya gitu. kan jadi sasaran RT terus. Oh iya. Di mana sih Pak RT udah di ini? Katanya udah di itu. Udah, tapi belum diproses. Sabar aja kata saya. Tapi udah nyampe. Saya hampir udah 3 menyalurkan. tahun jadi RT. Belum ada. Berarti saran Bapak ke depannya agar lebih aware aja ya Pak dari pihak desanya kepada pihak kami warga dan RT setempatnya gitu. Lebih memperhatikan dan pembaharuan datanya Ya mungkin gitu. bisa lebih diupdate kali ya Pak. Bisa langsung diperbarui lagi lah gitu. Yang meninggal pokoknya saya minta dataan yang sekarang ini, jangan yang dulu-dulu gitu. Kadang-kadang anak muda yang dapat bantuan. Kan anak muda kan kadang-kadang kan masih sendiri, belum keluarga kan. Jadinya lebih kayak salah sasaran lagi. Nah, gitu kayak sasaran gitu. Tapi menurut saya sih ya belum rezekinya kali gitu. Tapi untuk masyarakat yang memang tidak cocok, tidak pantas untuk mendapatkan bantuan dan memang mampu di sini sudah ada yang sudah banyak ya Pak. Sudah banyak, Baik, berarti hanya itu aja ya Pak kendalanya. hanya itu aja. Terima kasih ya Pak. Menurut Bapak sendiri nih, ya menurut Bapak sendiri apa yang menjadi faktor atau latar belakangnya terjadinya jumlah kemiskinan yang ada di desa Ciburayat ini tuh masih ada tuh latar belakangnya tuh apa Pak faktornya? Ya, mungkin salah satunya sih hampir sama lah rata-rata lapangan pekerjaan yang agak sulit lah seperti itu. Jadi masih rata-rata pekerjaannya buruh harian lepas gitu, artinya tidak buruh tetap seperti itu yang mengakibatkan masih faktor kemiskinannya lumayan gitu meskipun tidak sampai 50%. Sebagai sekretaris desa nih, upaya apa yang telah Bapak lakukan untuk menanggulangi terjadinya kemiskinan di beberapa kampung tersebut? Di kampung-kampung khususnya 3 kampung tersebut, Pak. Ya sesuai dengan kemampuan pemerintah desa. Tadi salah satunya kita dorong dengan itu dengan bantuan sosialnya ya. Kita kita prioritaskan ketika kampung tadi penerima bantuan sosialnya agak kita tingkatkan, kita tinggikan gitu kuotanya seperti itu. Apakah penyaluran bantuan dari pusatnya atau komunikasi untuk penyaluran bantuan dari pusat kepada pemerintah desa ini sudah terjalan cukup baik? Kalau sistem penyalurannya sih berjalan dengan baik ya. Kalau dari pemerintah pusat kan melalui kantor pos lah ya mekanismenya baiklah seperti itu. Kantor pos memberikan undangan yang mereka salurkan melalui kami lah, melalui pemerintah desa. Kami sampaikan kepada penerimanya. Nanti penerimanya sudah sesuai jadwal kapan dia mengambil
ke kantor desa meskipun yang membagikan dari pihak kantor pos. Itu aja sih udah baik. Oke, baik Pak. Jenis bantuan apa sih Pak yang ada disalurkan di pemerintah pusat maupun pemerintah desa? Kalau pemerintah desa sih bantuannya hanya bantuan BLT ya, bantuan langsung tunai dana desa itu ya. Seperti itu. Kalau untuk tahun ini kan 40% dari dana desa yang kami terima itu 40%-nya untuk apa namanya? BLT seperti itu, dan untuk yang 20% kan buat, kalau untuk yang tahun ini ya, kita bicara tahun ini untuk ketahanan pangan. Itu saja sih, tidak ada yang lain kalau untuk yang desa. Tapi kalau untuk pemerintah pusat yang rutin setiap bulan itu ada PKH, program keluarga harapan, ada BPNT, bantuan pangan non tunai, dan ada BLT subsidi gitu. Pertanyaan terakhir nih, apakah Bapak sendiri sebagai sekretaris desa tuh percaya diri terkait tercapainya tujuan dari SDGs desa yang dimana pada tahun 2030 ini semua desa di dunia ini mencapai 0%? Apakah Bapak percaya diri akan hal itu? Kalau untuk desa Cibulayat dulu deh. Kayaknya belum sih kalau menurut saya sendiri ya, gitu kan, belum. Kenapa bisa belum? Kan tujuannya SDGs itu pembangunan secara berkelanjutan ya. Tujuannya seperti itu. Artinya ketika kita memprogramkan sesuatu, ya kan, program itu belum sampai selesai 100%, harus kita lanjutkan lagi supaya bagaimana caranya mencapai tujuan itu, kan itu tujuannya SDGs seperti itu. Nah, sementara kebijakan pimpinan, visi misi pimpinan, baik itu ya kalau di desa kepala desa lah seperti itu, kan belum tentu sama dengan kepala desa yang selanjutnya seperti itu. Kalau emang kepala desa yang oke, kita mulai SDGs dari tahun 2020 lah, anggapnya seperti itu ya. Kita mulai seperti itu. Kita merencanakan sampai ke nanti 2030 kan mencapainya SDGs itu. Nah, kepala desa Ciburayut 2026 habis, ya kan? Habis. Apa yang sudah diprogramkan sampai 2026 itu ada yang belum dicapai, gitu kan? Ada yang belum dicapai, itu kan harus bisa dilanjutkan kembali oleh pemimpin yang berikutnya, gitu kan? Kalau pemimpinnya masih itu, misalkan dia mencalonkan kembali dan menang kembali, bisalah mereka pimpinan itu melanjutkan kembali. Kalau toh tidak, mereka bikin program kembali. Artinya mereka mulai dari nol lagi, gitu kan? Ada juga kebanyakan nggak seperti itu. Ada juga kan belum tentu SDM kepala desa juga sama, gitu kan? Ada juga emang yang dia berangkat dari akademisi, gitu kan? Dia tahu pemerintahan, dia tahu menjalankan seperti itu. Ketika kita kasih masukan ya mereka bisa saja, gitu kan. Tapi kan yang namanya di kampung, di desa, terkadang kepala desa berangkat dari ketokohan yang mereka belum tahu bagaimana cara menjalankan pemerintah. Mereka sambil memimpin sambil belajar, kan seperti itu. Pembahasan tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Sakina bersama tim redaksi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.